Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Latifa dengan NIM 12300210023. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Iva dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Hari ini aku akan ajarkan kalian mengenai biolistrik. Apa sih itu biolistrik? Biolistrik adalah daya hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari segala titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pada biolistrik ada dua aspek yang memegang peranan penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia. Aktivitas organ dan berbagai sistem di dalam tubuh manusia tidak hanya berhubungan erat satu sama lain, tetapi juga bekerja sama dalam menanggapi perubahan lingkungan, baik lingkungan di dalam maupun lingkungan di luar tubuh. Di dalam tubuh manusia terdapat sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas dan keserasian kerja antar sistem organ. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motoris dan saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya yang pertama ada arus bolak-balik atau sinusoidal, yang kedua ada arus setengah gelombang, yang ketiga ada arus setengah penuh, yang keempat ada arus searah murni, yang kelima ada faradik, yang keenam ada sentakan faradik, yang ketujuh ada sentakan sinusoidal, yang kedelapan ada galvanik yang interruptus, yang kesembilan ada arus gigi geraji. Selanjutnya adalah beberapa alat-alat yang berhubungan langsung dengan kelistrikan di dalam tubuh. Contohnya adalah yang pertama ada EMG. Elektromiografi adalah teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot. EMG dilakukan dengan instrumen bernama elektromiograf untuk menghasilkan rekaman bernama elektromiogram. Elektromiograf mendeteksi potensi listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot ini aktif dan ketika sedang beristirahat. Fungsi dari EMG adalah sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Untuk cara kerjanya, otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot atau sel, dihubungkan dengan saraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang dilewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan suatu potensial aksi yang membuat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur syarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Yang selanjutnya ada EKG. Elektrokardiogram adalah tes untuk mengukur aktivitas elektrik atau kelistrikan jantung. Dalam setiap detak, impuls atau gelombang elektrik bergerak melalui jantung. Otot akan menegang dan memompa darah dari jantung akibat adanya gelombang ini. Fungsi dari EKG yang pertama merupakan standar untuk diagnosis aritma jantung. Yang kedua, memandu tingkat terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infarktot jantung akut. Yang ketiga, digunakan sebagai alat tabis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, ada kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru atau hipertermia. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Yang keenam, memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang berkas kanan dan kiri. Untuk cara kerja EKG,
adalah ditentukan hasil catat aktivitas elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebar impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram. Yang selanjutnya ada EKG, elektrokardiogram, adalah pemeriksaan yang dilakukan umumnya bersamaan dengan beberapa pemeriksaan lain untuk memastikan penyebab penyakit dan keluhan yang dialami pasien. Elektrokardiogram adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsinya yang pertama untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau MAH. Yang kedua, bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas nyolentrik pada lambung. Untuk cara kerjanya, elektrode yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Selanjutnya ada ENG, elektronistagmografi. Disingkat ENG adalah pemeriksaan untuk mengukur pergerakan mata dan otot yang mengontrolnya. ENG akan menguji seberapa baik kondisi mata, telinga, bagian dalam, dan otak dalam membantu koordinasi keseimbangan seperti saat beranjak berdiri setelah berbaring. Fungsi dari ENG adalah untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Untuk cara kerjanya, sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim sistem akuisisi, yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dan elektro yang digunakan merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal ataupun ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal, aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan bagi mereka. Yang selanjutnya ada ERG, elektroretinografi atau elektronatinografi, adalah pemeriksaan mata yang mengukur respon listrik sel mata yang peka terhadap cahaya. Sel yang merupakan bagian dari retina ini disebut batang dan kerucut. Kerucut bertanggung jawab atas rasa sensitif mata terhadap warna. Sel kerucut sebagian besar berada di bagian makula. Untuk fungsi ERG sendiri untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara kerjanya, pada uji ERG, pasien akan memakai tambahan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian, peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua penggunaan elektroda pada sistem tes ini. Selain itu, tambahan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tes mata dan lensa kontak yang akan ditempelkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorot cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak yang melihat ketika disorot cahaya. Untuk selanjutnya ada EOG, elektrookulografi, adalah salah satu teknik pengukuran pola kelistrikan yang terjadi dari pergerakan mata. Hasil pengukuran sinyal disebut elektrookulogram. EOG dikategorikan sebagai salah satu biosinyal karena EOG terjadi akibat aktivitas listrik yang terjadi pada permukaan kulit di sekitar mata. Untuk fungsi EOG adalah untuk mencatat dan mengukur bagian potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata.
Cara kerjanya, pada pengukuran ini sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensian EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang dilihat lurus ke depan ke titik tujuan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata, selain itu kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibul atau keseimbangan. Untuk yang terakhir ada EEG, elektroencephalogram, adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan otak. Tes EEG juga disebut sebagai tes gelombang otak atau rekam otak. Pemeriksaan EEG adalah tes yang mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan cakram logam kecil atau elektroda yang diletakkan pada kulit kepala. Sel-sel otak berkomunikasi melalui impuls listrik dan aktif setiap saat, bahkan ketika sedang tidur. Untuk fungsi EEG sendiri adalah yang pertama, mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan melokasikan tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau demensia, narkolepsi. Untuk cara kerjanya adalah dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.